Haleluya, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hakim-Hakim, dan hari ini kita akan belajar tentang Ehud dan Samgar. Ehud adalah hakim yang kedua, dan terakhir kali kita belajar tentang hakim pertama. Siapa namanya? Otniel. Dan hakim kedua, Ehud, dan yang ketiga adalah Samgar. Samgar dan perikop utama kita sebenarnya adalah dari Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai dengan ayat 31, tapi kita hanya membaca ayat 12 sampai 15 karena kita akan membaca sisanya bersama-sama. Dan dikatakan dalam perikop ini, dikatakan, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan pada saat ini, apakah kalian sudah muak mendengarnya? Kalian akan terus mendengarnya lagi dan lagi dan lagi, diulang terus. Dan cobalah kita pikirkanlah betapa muak dan lelahnya Tuhan melihat mereka, melihat bangsa Israel. Kita menjadi muak dan lelah hanya dengan mendengarnya, tetapi hal itu benar-benar terjadi dan sulit dipercaya. Tetapi kata pula di sini berasal dari kata Ibrani yang berarti menambah atau menambahkan. Jadi bukan hanya kejadian yang sama yang diulang lagi, tetapi intensitasnya juga semakin kuat dan dosanya semakin lama semakin buruk. Jadi ini terus berulang-ulang. Jadi sebenarnya masalahnya apa kali ini? Masalahnya adalah Tuhan menguatkan Eglon, Raja Moab, untuk melawan Israel karena ia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Apakah kalian ingat terakhir kali Hushan Rishyataim, berapa lama ia menaklukkan Israel? 8 tahun kan? Tetapi kali ini 18 tahun. Oke? Jadi menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk waktu berikutnya? Dan mungkin ini akan menjadi sebuah pola, tapi ini relevan dengan tingkat dosa mereka kah? Mungkin kan? Nah, kali ini mereka punya masalah yang besar. Dan terakhir kali itu adalah raja yang berbeda kan, tetapi sekarang Raja Moab bergabung dengan Amon dan Amalek. Dan mereka semua adalah keturunan dari yang telah kita pelajari dari Kejadian pasal 4, dari Esau, keturunan Hem, Ishmael, dan Esau, semuanya disatukan di sini kan. Dan sekarang, apakah kita memiliki masalah seperti ini juga? Tapi apa masalahnya di sini? Mereka mengaku bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tetapi masalah terus bermunculan. Mereka pikir mereka menjalani kehidupan orang yang percaya, kehidupan orang yang suci, tapi kemudian mereka menjadi sangat malu kan? Mengapa? Ini memalukan karena mereka bahkan tidak bisa memberitahu bangsa-bangsa tetangga mereka. Meskipun mereka tahu, mengapa? Karena umat pilihan Allah yang kudus ini yang seharusnya dilindungi oleh Allah sedang dipermalukan, diperintah oleh orang-orang yang paling hina. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan katakan kamu tidak akan masuk ke dalam jemaatku, jemaat anak-anak Tuhan. Coba kita lihat di Ulangan 23 ayat 3, Ulangan pasal 23 ayat 3. Di Ulangan 23 ayat 3 dikatakan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk ke jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa kamu tidak akan pernah masuk ke dalam jemaat Tuhan. Tapi sekarang bangsa Israel dikuasai oleh mereka. Sungguh memalukan kan untuk mereka?
Dan di Keluaran pasal 17 ayat 13 dan 14, Keluaran pasal 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Inilah yang Tuhan katakan tentang Amalek. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang Tuhan katakan akan aku hapuskan dari ingatan, mereka sekarang sedang menaklukkan Israel. Mereka berkuasa atas bangsa Israel. Orang Moab adalah keturunan Esau. Orang Israel adalah keturunan Yakub. Apakah berkat yang diterima oleh Yakub? Saudaramu akan berada di bawahmu dan melayani, bukan? Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Apakah janji yang diberikan Allah kepada kita hari ini? Kamu akan mengalahkan dunia yang berdosa, ya kan? Anak-anak Allah akan menjadi terang dan garam dunia. Tapi kemudian hal itu seperti dianiaya, diperbudak secara mental dan rohani oleh pikiran-pikiran dunia, kan? Lalu apa yang terjadi? Di ayat 13, lalu ia mengumpulkan Bani Amon dan Amalek, kan? Lalu pergi mengalahkan orang Israel, dan mereka menduduki kota pohon korma. Di manakah kota pohon korma itu? Kota pohon korma, coba kita lihat di Ulangan 34 ayat 3. Dikatakan, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Jadi manakah yang dimaksud dengan kota pohon korma? Yeriko. Dan apa pentingnya dari kota Yeriko? Yeriko adalah pintu masuk pertama. Pintu masuk pertama mereka ke dalam tanah perjanjian, kan? Itu adalah tempat di mana Tuhan menyuruh mereka untuk menjaganya sebagai tempat yang tak terlupakan. Jadi jangan membangun kota lain di atas kota itu. Tapi jika mereka melakukannya, maka anak-anak sulung mereka akan dihakimi, kan? Maka Tuhan berkata, biarkanlah kota itu menjadi reruntuhan, agar kalian semua dapat mengingat bahwa kota itu adalah pintu masuk kalian. Jadi itu melambangkan dan mengingatkan, itu seharusnya mengingatkan mereka akan kemenangan besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan setelah Yeriko, atau sebelum Yeriko, Yosua menghancurkan orang Amalek. Dia datang ke Yeriko, dan sekarang mereka memulihkan Yeriko. Semua kekalahan besar yang kita alami, ketika saya pertama kali percaya kepada Yesus, saya meninggalkan kebiasaan buruk saya mengalahkan keberdosan saya kemudian saya tidak kembali ke kehidupan lama saya. Dan apakah sekarang kita memiliki masalah dalam hidup kalian? Saya tidak percaya jika Anda mengatakan saya tidak punya masalah. Karena kita semua pasti memiliki masalah, kan? Kadang-kadang orang datang ke pendeta atau beberapa orang datang ke dokter untuk masalah fisik atau masalah kesehatan. Namun seringkali, lebih sering daripada apa yang kita pikirkan, mereka ingin pendeta atau dokter memperbaiki masalah yang ada sekarang tanpa meninjau penyebab masalah itu sendiri. Pendeta, saya memiliki masalah ini, teruslah berdoa untuk saya. Dan tentu saja saya akan berdoakan, tetapi kemudian kalau orang itu turun ke sumber masalahnya dan dia berkata, oh, kita tidak perlu membicarakan ini. Dan saya tidak bermaksud untuk usil, tapi bayangkan saja jika kalian pergi ke dokter. Dokter, saya punya masalah pada leher saya. Dan dokter berkata, oke, kapan Anda tidak suka kapan Anda tidak suka dokter itu? Coba bayangkan. Ada suatu masa ketika saya sering mengunjungi seorang kiropraktor dan ahli akupunktur, dan saya memerlukan akupunktur waktu itu karena saya sering mengalami nyeri punggung bawah, sakit punggung gitu. Dan berkali-kali saya pergi dan saya ingin
Mereka meretakkan punggung saya agar saya bisa merasa lebih nyaman dan memijat punggung saya agar rasa sakit itu dapat hilang. Dan jika Anda pernah mengalami masalah nyeri punggung, berapa lama itu akan berlangsung? Kalau kalian letakkan punggung kalian dan pijit punggung kalian merasa nyaman, tapi berapa lama kelegaan itu terasa? Mungkin 1 hari atau paling lama 1 minggu kan? Dan masalah yang sama terjadi pada punggung saya. Maka kiropraktor saya berkata, Anda harus memperbaiki gaya hidup Anda. Berhentilah duduk di depan komputer terlalu lama. Dan saat Anda duduk, Anda harus mengubah postur tubuh Anda. Dan bisakah kalian memperbaiki masalah saya? Tapi dokter berkata, Anda harus mengubah postur tubuh Anda saat berdiri dan duduk. Dan saya pergi ke dokter lain dan saya tidak pernah sembuh sampai saya menyadari, oh mungkin dokter-dokter itu benar dan saya harus mengubah standar hidup saya. Ketika para dokter atau pendeta mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus mengubah cara berpikir Anda atau mengubah cara Anda menjalani hidup Anda, maka Anda mulai tidak menyukai pendeta atau dokter tersebut kan? Anda mulai berpikir, mungkin saya harus pergi ke pendeta atau dokter lain. Dan kita tidak suka ketika standar kita perlu berubah, ketika akar kita harus berubah. Jadi kita tidak suka mengubah cara kita kan, tetapi kita masih ingin masalahnya diselesaikan. Bagaimana itu dapat terjadi? Dan masalah itu akan terus berulang. Dan setelah diulang-ulang, hal itu tidak akan berhasil lagi kan. Dan ketika saya memperbaiki masalah ini, leher saya menjadi lebih baik, tapi kemudian ada bagian lain dari punggung saya yang mulai sakit. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Jika penyebab utama masalah ini tidak diperbaiki, akan ada masalah lain yang muncul dari masalah ini. Dan setelah saya memperbaikinya, apakah Anda mengerti apa yang ingin saya katakan di sini? Maksudnya seperti itu. Kalau akar masalahnya tidak diperbaiki, maka masalahnya itu tidak akan selesai dan akan terus berulang. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada masa para hakim. Itulah mengapa mereka ingin memasang penyangga di leher atau di leher atau itu mengapa saya ingin memasang penyangga di leher saya. Ketika saya menggunakan penyangga, saya tidak merasa sakit, meskipun tidak nyaman. Tapi begitu lepas dari penyangga, langsung sakit itu kembali. Kenapa? Karena penyangga itu seperti seorang hakim. Ketika Tuhan mengirimkan para hakim dan menurunkan mereka, bangsa Israel baik-baik saja. Tetapi ketika para hakim itu pergi atau mati, maka kesakitan itu kembali lagi. Dan mereka jatuh dalam masalah yang besar lagi. Lalu apa yang terjadi? Omelan dari Tuhan, penghakiman, hukuman, itu berulang dan itu menjadi lebih sering kan. Tetapi masalah yang sebenarnya tidak hilang dari mereka. Mereka tidak membereskan akar masalah mereka. Tapi apa masalahnya sebenarnya? Mereka terus mengakui dan menipu diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki iman. Karena mereka bersuruh kepada Tuhan, karena mereka mengangkat persembahan mereka kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama, mereka menyembah Baal dan Astoret. Mereka tidak mengaku bahwa mereka menyembah Baal dan Astoret, tetapi di dalam lubuk hati mereka yang dalam, mereka mempercayai Baal dan Astoret. Mereka mengikuti budaya dan cara-cara mereka. Mengapa? Apakah Anda percaya pada Baal dan Astoret? Apakah kalian percaya bahwa Baal dan Astoret masih ada di zaman sekarang, di dalam budaya kita? Apa nama baru mereka? Baal dan Astoret, apa yang mereka berikan? Kemakmuran kan? Jadi nama baru Baal dan Astoret adalah uang. Jadi, mengapa orang menyembah Baal dan Astoret? Apa yang terjadi ketika orang Kristen mengikuti Baal dan Astoret? Mereka tidak percaya kepada mereka kan? Mereka mengaku tidak percaya, tapi sebenarnya tidak. Jadi salah satu kiropraktor yang pernah sekolah seminari bersama saya, dia lebih tua dari saya dan jadi dia juga orang yang memperbaiki punggung pendeta senior dulu. Tapi dialah yang mengatakan kepada saya bahwa Anda harus berpikir tentang gravitasi. Gravitasi terus menarik Anda, tapi tulang belakang
kita didesain oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga itu seperti sebuah pegas. Ia akan menolak gravitasi dengan sangat nyaman dan tulang belakang kita berbentuk es kan, dan bentuk itulah yang berfungsi seperti pegas. Jika kita terus membungkuk, bentuk es itu akan menjadi lurus dan itu dengan gravitasi dan guncangan yang kita alami setiap hari itu akan membuat kita merasa sakit. Gaya pegasnya itu akan hilang dan rasanya seperti sakit gitu. Dan punggung kita akan terguncang setiap kali kita berlari atau duduk kan. Apapun yang kita lakukan itu akan mengalami suatu tekanan dan itu akan menyakitkan kita. Dan kita harus berpikir tentang gravitasi, bahwa gravitasi itu menarik kita ke bawah. Jadi kita harus menjaga bentuk es dari tulang belakang kita itu. Jadi kita harus melatih diri kita sendiri untuk dapat menarik diri kita kembali ke posisi yang semula. Dengan begitu punggung Anda tidak akan sakit. Dan itu sangat membantu saya untuk terus berpikir dan mengubah postur tubuh saya. Meskipun postur tubuh saya masih belum baik, namun dibandingkan dengan dulu ini sudah jauh lebih baik dan saya tidak terlalu sakit dan mungkin sudah hampir hilang. Dan kehidupan rohani kita pun seperti itu. Ada dua kutub, dua sisi yang menarik kita. Dan jika gravitasi ke bawah, juga kita bisa mengatakannya sebagai tarikan kedagingan, tarikan duniawi, maka tarikan rohani itu ke atas. Di kutub lain itu ada tarikan rohani yang menarik kita ke atas. Dan yang mana yang lebih kuat? Dan saya pikir gravitasi saat ini, tarikan gravitasi lebih kuat kan? Itulah mengapa kita masih berada di bumi ini. Kita masih berjalan di bumi ini. Tapi apa yang terjadi ketika tarikan ke atasnya lebih kuat? Kita semua akan menjadi seperti Elia atau Henok kan? Itulah yang kita bicarakan secara rohani. Jika tarikan rohani lebih kuat, kita tidak akan ketarik oleh gaya gravitasi dunia yang penuh dosa ini. Jadi kita memiliki Tuhan dan kita memiliki Baal dan Astoret. Tapi tarikan mana yang lebih kuat? Yang atas atau yang bawah? Tuhan atau Baal dan Astoret? Secara sadar kita mengatakan bahwa Tuhan lebih kuat. Dan kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus fokus pada hal-hal rohaninya. Tapi hal itu seperti karet gelang. Jika Anda menariknya sebentar, terus dilepaskan, itu akan kembali lagi kan? Langsung kembali ke posisi yang semula. Dan itulah diri kita sendiri, itulah kita. Kita seperti itu. Kita dengan mudah dapat kembali ke posisi yang semula. Dan berkali-kali saya bicara tentang kita semua, termasuk diri saya sendiri. Terkadang uang atau Baal dan Astoret mencoba untuk bersaing dengan Tuhan dan mencoba untuk berada di atas atau lebih tinggi dari Tuhan dalam kehidupan saya. Dan seringkali kita melayani Tuhan dan uang pada saat yang sama dengan alasan bahwa uang adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan tentu saja uang itu sesuatu yang kita butuhkan, tetapi Anda dapat menguji diri Anda sendiri tentang hal ini dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada diri Anda sendiri. Kita mengatakan bahwa kita mencari uang untuk apa? Untuk diri kita sendiri? Apakah kita sejujur itu? Kita mengatakan bahwa kita mencari uang atau kita ingin memberikannya, kita ingin memenangkan lotre itu untuk apa? Untuk gereja? Demi melakukan pekerjaan Tuhan? Saya pernah mendengar seorang berkata dan saya pikir itu benar, bahwa Anda bekerja 6 hari dalam seminggu dan agar Anda dapat memuliakan Tuhan pada hari ke-7. Kita bekerja agar hidup kita tidak kekurangan, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan nyaman. Benar? Benarkah? Kalian dapat menjawabnya di hati sendiri ya. Tapi apa alasan yang paling sering membuat orang menjadi gelap dan bermasalah di gereja? Uang. Kita mengatakan bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Semua yang saya miliki adalah milik Tuhan. Tapi ketika pendeta berkata, bisakah memberikan persepuluhan? Kita menjadi gelap. Ketika gereja berkumpul, membangun persembahan, mengumpulkan dana, kita menjadi gelap. Tapi tahukah Anda tentang apa sebagian besar perumpamaan Yesus, ajaran Yesus?
mayoritas, artinya lebih dari 50%, dan saya bahkan akan mengatakan mungkin lebih dari 3/4 atau 2/3 ajaran Yesus adalah tentang uang. Mengapa? Alkitab mengatakan, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Yesus tidak berbicara tentang uang secara harfiah. Dia tidak sedang mencoba untuk mendapatkan uang dari kita. Tetapi dia berkata, di manakah hatimu? Dalam perjanjian lama, Tuhan terus berkata, orang-orang ini menyembah Baal dan Ashtoret. Orang-orang menyembah Baal dan Ashtoret, dan dalam perjanjian baru dikatakan, uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena kita sedang membahas topik ini, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, semua persembahan ini, warga negara memiliki kewajiban sebagai warga negara kan, dan salah satunya adalah mereka harus membayar pajak. Dan kadang-kadang tugas militer juga adalah salah satu kewajibannya, tapi ada juga tugas-tugas kewajiban lainnya kan. Tapi salah satu yang utama adalah membayar pajak. Dan ada 4 atau 5 tugas utama seorang Kristen, terutama di denominasi manapun dan juga di denominasi kita. Dan persepuluhan adalah salah satunya. Tetapi kita telah memasuki sebuah zaman di mana hal ini sangat sensitif untuk dibicarakan. Dan beberapa orang berkata, oh, itu adalah hal yang berasal dari perjanjian lama. Coba tebak, Yesus berbicara tentang persepuluhan. Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dan kalau begitu semua yang dikatakan Yesus tidak valid kan? Karena zamannya 2000 tahun yang lalu dan hari ini karena keadaan budaya yang berlaku beda, jadi itu tidak berlaku. Apakah itu benar? Lalu apa yang berlaku dari Alkitab? Tuhan berkata, aku memberimu 9 dan kamu mengembalikan 1 dari 10. Dan 1 itu menjadi milikku. Dan ketika beberapa orang berkata, baiklah, saya mengambil 1 dari persepuluhan dan saya membaginya menjadi beberapa bagian. Jadi saya menggunakan persepuluhan saya untuk memberikan persembahan, dan persembahannya saya bagi untuk ibadah-ibadah berikutnya. Terus saya membelikan makanan bagi orang-orang di gereja untuk dimakan bersama, dan sebagian lagi saya untuk persembahan pembangunan. Tapi tidak seperti itu. Anda tidak menggunakan uang Tuhan untuk melakukan hal-hal itu, tapi kita menggunakan uang kita sendiri untuk melakukan hal-hal itu. Dari 9 bagian yang menjadi milik kita, bukan dari 1 bagian yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Kita tidak mengendalikannya. Yang menjadi bagian Tuhan adalah milik Tuhan dan tidak boleh kita sentuh-sentuh. Kita tidak memutuskan untuk menggunakan persepuluhan sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman para hakim. Apa yang benar di mata mereka sendiri, itulah yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka mengatakan, hei, saya masih memberikan, apa yang salah dengan memberi? Yang penting saya memberi. Tapi, itu bukan dengan cara yang benar, yang seperti apa yang Tuhan katakan. Dan hal lain tentang persepuluhan, terutama di gereja utama kita juga, tidak jarang ada orang yang jatuh ke dalam ajaran yang sesat dan mereka melakukan hal-hal yang berbeda. Dan satu cara terbaik untuk memeriksanya adalah apakah persepuluhan mereka terus berlanjut. Seringkali mereka berhenti memberikan persepuluhan ketika mereka jatuh ke dalam ajaran sesat, dan seringkali dalam hal mengangkat atau menghabiskan penatua, mengangkat penatua atau pemimpin di gereja, terutama kepala departemen yang berbeda, mereka tidak mau membicarakannya. Dan itu biasanya karena mereka tidak memenuhi salah satu tugas utama dari Tuhan. Dan tidak hanya dalam hal persepuluhan, tapi semua hal ini, saya sengaja membicarakan hal ini karena untuk menguji diri kalian sendiri. Apakah hati Anda sudah gelap karena topik pendeta menyinggung perasaan Anda? Apakah uang mengganggu Anda? Apakah kembali ke zaman para hakim? Mengapa masalah ini terus kembali pada mereka? Ke dalam pelayanan,
dan dalam kehidupan iman kita. Apakah Anda memperhatikan bahwa masalah dan isu-isu kita berulang, berputar kembali? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masalah yang sama untuk kembali lagi ke dalam hidup Anda? Ataukah tidak pernah terulang kembali? Apakah masalah Anda tidak pernah berulang? Hal yang dulu mengganggu saya pikir saya sudah mengatasinya, tapi kemudian 6 bulan kemudian muncul kembali, atau 1 tahun kemudian muncul kembali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu terus datang kembali? Kenapa? Kau tahu ini seperti kebiasaan buruk. Kupikir saya pikir saya sudah menghilangkannya, dan saya hanya berpikir saya menyingkirkan bergosip tentang orang lain, dan saya pikir saya sudah berhenti membohongi diri sendiri, dan saya pikir saya sudah menyingkirkan ini dan itu, tapi kemudian hal itu kenapa masih kembali lagi gitu. Jadi orang Israel atau orang Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut kan, mereka bersungut-sungut dan mengeluh. Mengapa? Itu bukan karena mereka tidak memiliki kesaksian, ya kan? Bukan karena mereka tidak memiliki iman, bukan karena mereka tidak percaya pada Tuhan, tapi karena iman bukan hanya tentang satu kesaksian dalam hidup Anda. Setelah Laut Merah terbelah, pernahkah Anda melihat air terbelah seperti itu? Gak pernah kan? Itu suatu keajaiban kan? Tapi menurut kalian, jika kalian melihat hal itu terjadi, dan kalian apakah kalian akan selamanya percaya kepada Tuhan tanpa berdosa lagi kepadanya? Itu coba bayangkan misalnya kalian pergi ke pantai atau ke laut gitu, dan kalian melihat laut terbelah dan Anda bisa menyeberanginya. Dan jika Anda memiliki pengalaman itu, jika Anda mengalami hal seperti itu, hal luar biasa seperti itu, dapatkah Anda benar-benar dapat memiliki iman yang baik? Gimana menurut kalian? Dan bagaimana dengan orang Israel dan bangsa Israel? Itu hanya berlangsung selama 3 hari sampai mereka melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Jadi kesaksian itu hanya memperkuatkan iman mereka selama 3 hari saja. Mengapa? Karena kita tidak memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan menakjubkan yang Tuhan izinkan untuk kita alami kah? Dan kita berkata, wow, Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Tapi beberapa hari kemudian kita menggerutu lagi. Kenapa? Mengapa mereka mulai menggerutu setelah 3 hari saja? Mengapa? Dan sekali lagi karena dasarnya yang paling mendasar, pada dasarnya adalah karena masalah uang, situasi hidup saya. Apa yang lebih penting? Laut terbelah atau saya punya makanan untuk dimakan hari ini? Dan jika Anda melihat orang yang sudah mati hidup kembali, apakah itu akan membuat iman Anda lebih baik? Apakah itu akan membuat suatu perubahan dalam kehidupan Anda? Untuk sementara waktu, mungkin kita akan berubah. Namun, hal itu memiliki masa kadaluarsa. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk lupa. Mengapa hal itu berubah? Semua hakim-hakim ini, selama masa hakim-hakim, setiap periode, setiap hakim memiliki kesaksian-kesaksian yang luar biasa dan ajaib, di mana mereka tidak dapat menjelaskannya selain bahwa itu pastilah Tuhan yang mengerjakannya. Namun, kemudian mereka kembali lagi menyembah Baal dan Astoret. Mereka balik lagi ke ala-ala berhala ini. Mengapa? Karena gravitasi di mana mereka berada kan, mereka ketarik oleh tarikan yang ke bawah. Oke, misalnya orang itu hidup kembali, saya percaya itu, tapi kemudian sekarang saya tidak punya makanan untuk dimakan sekarang, dan saya tidak punya kehidupan yang nyaman. Ya, jadi misalnya saya percaya lautan terbelah, saya percaya orang mati bangkit, tapi kemudian hidup saya sekarang ini tidak nyaman.
Jadi ini karena standar mereka. Itu karena postur rohani mereka sehingga rasa sakit mereka terus datang kembali lagi keberdosan mereka terus datang kembali lagi. Jadi kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa standar saya? Apa tujuan hidup saya? Apakah sama dengan apa yang dunia katakan kepada saya? Apa yang dunia katakan kepada saya adalah saat ini sangat sulit untuk berdebat dengan dunia untuk mempertahankan iman kita kan? Karena argumen kita berada di level yang berbeda. Jadi mereka telah kehilangan segalanya. Lalu apa yang Tuhan lakukan sebagai jawabannya? Ini adalah solusi Allah bagi mereka. Maka marilah kita berdoa agar Allah memberikan solusi kepada kita juga. Dan apa solusi Allah itu? Allah mengutus seorang pria bernama Ehud. Ehud berarti persatuan atau bersatu. Dan masalahnya, Ehud berasal dari suku Benyamin, menurut 1 Samuel 9 ayat 21. Dan ingatkah Anda ketika Raja Saul dipilih menjadi raja, dia sangat rendah hati kan saat itu, dan dia berkata bahwa saya berasal dari suku yang paling kecil, yaitu suku Benyamin. Saya tidak memiliki apa-apa. Dan dia memiliki cacat pada tangannya di tubuhnya kan. Cacatnya apa itu? Dia adalah seorang yang kidal, ya kan? Apa itu kidal? Dan saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang yang kidal itu cacat, tapi di sini, di konteks ini, ketika dia mengatakan bahwa dia kidal, itu berarti tangan kanannya lemah, atau tangan kanannya tidak berfungsi. Jadi dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya, itulah mengapa dia kidal. Jadi secara otomatis dia harus menggunakan tangan kirinya. Dan sekarang, jika Tuhan menyelamatkan manusia, jika dia ingin menyelamatkan umatnya, bangsa Israel, dari 3 bangsa, yaitu Moab, Ammon, Amalek, dan selama 18 tahun kan mereka berada di bawah kekuasaan 3 bangsa ini, dan jika Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dari kekuasaan 3 bangsa selama 18 tahun ini, menurut Anda, orang seperti apa yang akan Tuhan kirimkan untuk melawan 3 bangsa jahat ini yang bersatu? Seseorang yang seperti Thor kan, atau seperti Captain America gitu. Entahlah, tapi seseorang yang pastinya kita membayangkan seseorang yang kuat, yang secara strategis sangat cerdas, secara diplomatis sangat berbakat, dan secara militer sangat berpengalaman. Seseorang yang tampaknya dapat diandalkan kan, seseorang yang kuat, yang gagah gitu. Tapi Ehud adalah seorang pria yang kecil, yang bahkan tidak dapat menggunakan tangan kanannya, yang berarti dia agak cacat. Dan bayangkan seorang pria yang tidak bisa menggunakan tangan kanannya dan harus menggunakan tangan kirinya untuk mengambil sebuah dia harus menggunakan tangan kirinya untuk memungut sebuah cangkir, dan orang yang seperti itulah yang akan menyelamatkan bangsa Anda dari suku yang terkecil, dari Ehud. Dia seorang pria yang kecil dari suku yang terkecil, yang tidak begitu dianggap. Tapi cobalah kita lihat apa yang terjadi. Coba kita baca dari ayat 16. Saya akan membacakan ayat 15 ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata 2, yang panjangnya hampir sehasta. Berapa panjangnya sehasta? Dari sini, sehasta itu sekitar 45 cm. Oke? Sekitar dari sini, dari ujung siku ke jari saya. Jadi itu sekitar 45 cm ya. Dan dikatakan disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Dan sekarang
Cobalah kalian gunakan imajinasi kalian dari pengalaman film-film kalian ya. Pikirkan tentang aksi seorang mata-mata. Bayangkan, pria ini pendek, tangan kanan tidak bisa digunakan, tangan kiri memegang pedang bermata dua, dan pedang bermata dua ini juga pedang yang pendek ya, cuma 45 cm. Dan dia mengikatnya di paha kanan di bawah jubahnya. Jadi diam-diam dia bawa pedang kecil ya kan, diam-diam. Kemudian dikatakan, kemudian yang menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab, adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Dan dapatkah Anda dapat membayangkan seorang pria yang sangat gemuk? Bayangkan ini, Ehud yang kecil menghadapi seorang seorang raja yang sangat gemuk dan besar. Dan bayangkan Israel itu sangat bodoh atau bagaimana sehingga mereka diperintah oleh seorang raja yang gendut yang bahkan tidak bisa bergerak dengan mudah. Mengapa mereka tidak bisa menghadapinya? Orang ini mewakili sumber masalah yang sedang kita alami sekarang. Pikirkanlah hal itu. Tuhan mengirimkan Ehud, seorang pria kidal yang kecil untuk menghancurkan raja yang besar dan gemuk ini. Mengapa tidak ada yang lebih baik, pilihan yang lebih baik? Mengapa Allah tidak mengirimkan orang-orang yang lebih gagah? Mengapa dia tidak mengirimkan seseorang yang seperti Thor? Jadi dia mempersembahkan upeti kepada Eglon Raja Moab kan, dan Eglon adalah seorang pria yang sangat gemuk. Dan dia datang, setelah dia selesai mempersembahkan upeti, dia mengusir orang-orang yang membawa upeti tersebut dan ini bukan suatu kejadian yang luar biasa. Dia hanya membayar upeti. Ini suatu tindakan yang biasa saja kan. Tidak istimewa, tidak memerlukan banyak perencanaan. Karena ini adalah suatu hal yang biasa. Dia hanya membayar upeti. Dan dengan itu, ia datang sebagai seorang hamba kecil yang seperti sedang memberikan penghormatan bagi raja. Dan kemudian ayat 19 dikatakan, tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Jadi dia pergi bersama dengan orang-orang yang membawa upeti kan, dan dia pergi dan dia kembali. Dan dia berkata, ada sesuatu dengan kata-kata di sini, kalau kita perhatikannya. Jadi dia berbisik kepada raja itu, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Dan karena ini adalah suatu rahasia dan dia harus diam-diam, maka Eglon mengizinkan Ehud untuk mendekati dia kan. Dan karena ini suatu rahasia, maka raja menyuruh semua orang lain pergi. Jadi di ruangan itu hanya ada Eglon dan Ehud. Dikatakan, kata Eglon, diamlah dahulu, maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Jadi Eglon berpikir ini adalah suatu pesan yang istimewa, ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan semua yang hadir meninggalkan ruangan itu, dan Eglon mau mendengar rahasia apa ini? Dikatakan di sini, lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya, kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja. Dan apa yang terjadi? Ini seperti suatu film yang dramatis kan? Bayangkan Ehud sebagai seorang mata-mata, diam-diam menipu raja, dan dengan menggunakan beberapa perkataan, dia mengosongkan ruangan, kemudian raja mendekati dia, dan dia menusuk raja itu. Dan apa yang terjadi? Dikatakan lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Jadi mungkin orang ini, saya tidak tahu berapa kuat
Ehud itu, tapi pedang itu masuk ke dalam Eglon dan isi perutnya sampai keluar. Jadi lemak menyedot pedang itu saking gemuknya. Dan itu berarti raja ini mati kan, dan dia kehilangan kemampuan untuk menarik pedang ini keluar dari lemaknya kan. Dan dikatakan di sini, lalu keluarlah ia melalui pintu belakang, demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Jadi mungkin ada toilet kecil di dalam ruangan ini, dan itu terkunci. Jadi mereka berkata, raja pasti sedang melakukan urusannya, pergi ke toilet, buang air besar. Jadi mungkin mereka berpikir, atau mungkin dia beristirahat. Tapi kalau kita melihat bahasa aslinya, itu sebenarnya buang air. Mereka mengira bahwa dia sedang buang air besar. Jadi mereka menunggu sampai mereka menjadi cemas. Yang berarti mereka menunggu sampai mereka merasa malu. Begitu lama. Begitu lama mereka menunggu. Kok rajanya tidak keluar-keluar gitu. Jadi bisakah kita memeriksa apa yang sedang dia lakukan di sana? Dan kalau kita lanjut baca, dikatakan, lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Serah. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Jadi kalian bisa bayangkan ya, Ehud seperti seorang mata-mata membunuh Raja Moab, lalu dia mengumpulkan bangsa Israel untuk menyerang, dan tanah itu aman selama 80 tahun. Dan sebelumnya, tanah itu aman hanya selama 40 tahun, tapi sekarang 80 tahun. Dan kita akan berpikir, jika Tuhan mengirim seorang raksasa untuk menyelamatkan sebuah bangsa, Ehud bisa saja berkata semua orang keluar, kau dan aku, 1 lawan 1, nggak apa-apa kan? Tapi mengapa dia melakukannya seperti ini? Mengapa dia diam-diam mengeluarkan pedang, menancapkan pedang itu ke raja? Mengapa seperti itu caranya? Dan saya bilang kan minggu lalu, misalnya jika Brad Pitt berdiri di sini membagi firman, gereja ini akan meluap kan? Mengapa seorang pendeta tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi mengapa pendeta yang Tuhan tentukan tidak sangat tampan atau sangat pintar atau lebih tinggi dan lebih baik dari segala orang? Sama halnya, mengapa Tuhan memilih seorang pria yang kidal untuk melakukan, dan kenapa dengan cara yang seperti pengecut gitu, seperti mata-mata diam-diam gitu? Kenapa tidak megah supaya dapat dilihat oleh setiap orang, perlawanannya dapat dilihat oleh orang-orang sekitar? Dan betapa hebatnya jika kalau kita bayangkan setiap anggota gereja melakukan pekerjaan Tuhan, mereka itu lebih pintar dari semua orang lain, atau mereka lebih bahagia, lebih cantik dari orang lain, dan mereka dapat berdebat dengan lebih
cerdas daripada orang lain, mereka punya uang lebih banyak daripada orang lain, memiliki kekayaan yang lebih besar daripada orang di sekitar mereka, dan akan lebih mudah untuk kita membagikan Injil atau menginjili orang lain kan, karena mereka dapat melihat kelebihan-kelebihan kita kan. Tapi kenapa? Karena itu bukan masalahnya kan, bukan begitu. Yang Tuhan katakan kalau kita lihat Hakim berikutnya, Samgar hanya satu ayat ya. Kita di ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Tongkat lembu. Apa itu tongkat lembu? Itu adalah sebuah tongkat kayu. Dan Samgar bukan siapa-siapa. Apa pekerjaannya? Mungkin dia adalah seorang gembala atau petani. Dia adalah orang yang biasa aja. Tapi orang Filistin, mereka dikenal sebagai prajurit yang sangat gagah, berani, dan kuat. Dan coba kalian bayangkan, seorang pria, bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, tapi dengan tongkat kayu saja, dia bisa membunuh 600 orang. Ini tidak mungkin kan? Dan yang ingin Tuhan katakan melalui Ehud dan Samgar di sini adalah Tuhan mengatakan, orang Israel, kalian sangat bodoh. Dan saya tidak, mungkin saya seharusnya tidak terlalu banyak, saya tidak perlu banyak bicara soal hal ini, tapi yang Tuhan mau katakan adalah, kalian, bangsa Israel kalian diperintah oleh orang-orang bodoh ini selama 18 tahun, tapi seorang pria kidal dapat mengalahkannya dalam 1 malam. Dan kalian takut kepada orang Filistin, tapi orang yang biasa dengan tongkat kayu dapat membunuh 600 orang di antara mereka. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, masalah Anda bukanlah apa-apa. Masalahmu bukanlah masalah yang itu. Punggungmu sakit, lehermu sakit, itu bukan karena penyakitnya di lehermu. Jadi masalahnya adalah kalian percaya pada sesuatu yang lain dan mengeluh kepada Tuhan. Di mana standar kalian? Di mana postur iman kalian? Punggung Anda kacau dan sekarang Anda mengeluh tentang sakit leher? Bagaimana? Luruskanlah dulu punggung itu terlebih dahulu, tegakkan postur tubuh terlebih dahulu, kehidupan sehari-hari Anda, tugas-tugas rohani Anda itu semua diluruskan dulu. Sebagai orang-orang kudus Tuhan, bereskan dulu pekerjaan kalian dan kemudian kita dapat melihat masalah yang sesungguhnya. Dan Tuhan memilih seorang pria kidal, seorang pria yang lumpuh di tangan kanannya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa selama mereka menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan, itu dapat dimenangkan. Dan tongkat itu hanya sebuah tongkat kecil kan, tongkat kayu itu, tapi tergantung siapa yang memegangnya. Dan sebenarnya yang memegang tongkat itu bukanlah Syamgar sendiri, itu adalah Tuhan yang memegang tongkat kayu itu untuknya. Itulah keajaibannya. Itu bukan seorang pria kidal yang lemah, tetapi itu adalah Tuhan yang sedang bekerja. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, ketika standar kita ditetapkan dengan benar, maka masalah yang telah ada dan mengganggu kita selama 18 tahun terakhir akan hilang dalam 1 malam. Percayakah kita akan hal itu? Coba kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Juga 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
kita adalah wakil yang telah dipilih Tuhan di akhir zaman ini. Dalam arti bahwa kita mungkin terlihat seperti baru setengah jalan dalam pekerjaan kita, dalam pekerjaan rohani ini, tapi kecerdasan kita mungkin hanya setengah, dan kita mungkin tidak dapat menggunakan tangan kanan kita. Tetapi ketika Tuhan memilih kita yang lemah, kondisi fisik kita, kondisi rohani kita, kesehatan kita mungkin hanya 50% atau kurang dari itu. Tetapi Tuhan tetap memilih kita untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Tetapi jika kita melakukannya sendiri, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Ketika Tuhan memegang tangan kita akan menjadi lebih kuat dari yang terkuat. Kita adalah tongkat kecil yang dapat dibuangkan, tetapi ketika Allah memegang tongkat kecil ini, kita mungkin terlihat tidak memiliki apa-apa. Kita mungkin miskin, tetapi marilah kita percaya pada firman ini. Saya puas dengan kelemahan, dengan hinaan, dengan kesusahan, penganiayaan, dengan kesulitan. Demi siapa? Demi Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Janganlah kita menyerah. Ehud tidak menyerah. Samgar tidak menyerah. Janganlah kita menyerah karena masalah-masalah kecil yang kelihatannya saja besar. Tetapi bagi Tuhan, itu adalah masalah yang kecil. Apakah kita memiliki masalah? Saya tanya ini pada awal pertemuan kita hari ini kan. Apakah kita memiliki masalah? Masalah-masalah itu, janganlah kita berfokus pada masalah-masalah itu. Marilah kita fokus pada Dia yang dapat menghilangkan setiap masalah itu. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami berterima kasih kepadamu karena telah mengajarkan kami yang baik dan karena telah menjadi gembala yang baik bagi kami. Bapa, kami sama seperti mereka. Kami bukan pahlawan yang super. Kami tidak begitu pintar atau begitu kaya atau apapun Tuhan. Sebaliknya kami lemah. Terkadang kami tidak cukup pintar, kami tidak cukup sehat, kami tidak cukup kaya. Tetapi Bapa, setidaknya kami ingin membuat diri kami tersedia bagimu. Sehingga tangan kananmu dapat memegang kami. Meskipun kami mungkin kidal, jika tangan kananmu memegang, kami dapat menjadi tangan kananmu. Jadi Bapa, selamatkanlah kami dari masalah dan persoalan kami. Mereka telah mengganggu kami selama 8 tahun, 18 tahun, 20 tahun terakhir Bapa atau lebih. Tetapi kami percaya ketika Engkau memutuskan untuk membebaskan kami dari masalah itu bisa hilang seketika. Jadi Bapa, tolonglah kami untuk diselamatkan. Bapa, ada hal-hal yang mengganggu kami, membuat kami menjadi gelap, penganiayaan dan penghinaan, berbagai hal yang datang dari lubuk hati kami. Bapa, singkirkanlah itu dari kami, dan tolonglah kami itu dapat menyembah-Mu dengan hati yang bersuka cita, dan kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami ingin mengangkat ucapan syukur kami kepadamu hari ini, dan kami berdoa agar Engkau menerima penyembahan kami, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kami memohon semuanya ini dalam nama Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.